Enggak sih, nggak ada background bisnis. Kebetulan papa mama sih dia jasa ya. Terus mertua juga dagang juga. Terus kalau kuliah basicnya aku ahli gizi, suami IT. Jadi benar-benar nggak ada yang nyambung sama sekali. Aku sama suamiku langsung punya visi di mana oke, kalau kita mau bisnis kita harus punya visi yang beda sama orang lain. Kalau kita cuma cari duit doang semua orang bisa menurut aku. Tapi kalau kita cari duit dan orang yang ikut kita itu maksudnya jadi dalam tanda kutip lebih makmur gitu kan, yang kita punya visi ngembangin mereka, menurut aku itu yang bikin kita beda sama orang gitu. Mungkin kalau orang-orang lain visinya adalah nomor satu uang gitu kan, tapi kalau kita nomor satu itu hubungan. Halo, nama saya Hana Suhardi. Saya pemilik dari Lemon Tree, Sako, dan brand Luka. Kita bergerak di fashion pria, terutama di tas. Jadi kalau tas yang yang menengah ke bawah kita masukinnya ke Lemon Tree. Kalau yang premium kita masukinnya ke Sako. Dan ada satu lagi kita main parfum. Nah, itu brandnya Luka. Oh, saya orang asli Purwokerto. Nah, suami saya orang Bangka. Awal mula sih ke Jakarta karena lulus kuliah ya, terus kan kerja. Nah, waktu kerja karena aku tuh basicnya tuh memang nggak bisa ikut orang karena nggak bertahan kalau kerja. Jadi aku mulai di situ merintis online shop yang pada saat itu adalah sepatu cewek. Nah, ketika omsetnya udah lumayan, aku keluar. Kalau ide bisnis sebenarnya itu dari temen justru, karena waktu awal itu temen punya konveksi tas, punya produksi tas, kita yang suruh jualin gitu. Waktu awal kan sepatu, nah sepatu tuh sempet off gitu karena sisa size-nya terlalu banyak, kita udah sampai nggak sanggup untuk permodalannya. Jadi yaudah kita akhirnya mainlah ke tas yang waktu itu dibukain jalannya sama temen. Jadi temen yang produksi, kita yang jualin. Awal mulanya kayak gitu. Akhirnya memutuskan produksi karena teman saya udah nggak bisa supply lagi. Karena kebetulan waktu itu puji Tuhan kita punya orderan kan lumayan gitu. Nah dia juga punya banyak supply ke supplier. Jadi akhirnya permintaan kita ya harus ditolak-tolakin sama dia gitu. Tapi kan sayanya juga harus bertahan hidup kan. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ya saya ajak saudara untuk kerjasama. Karena saudara ada basic di konveksi kayak gitu. Enggak sih, nggak ada background bisnis. Kebetulan papa mama sih dia jasa ya. Terus mertua juga cuma dagang juga. Terus kalau kuliah basicnya aku ahli gizi, suami IT. Jadi benar-benar nggak ada yang nyambung sama sekali. Kalau sebelum memulai bisnis pasti adalah yang dikerjain, apalagi yang dipelajari, apalagi tuh kalau cuma kita ambil supplier kita jualin, sebenarnya itu ya semua orang bisa lah ya, itu kan namanya pedagang. Tapi kan kita next step-nya dari berdagang adalah kita maunya berbisnis gitu. Nah bisnis itu ya dipelajari, fondasinya pasti ada, bisnis itu apa, segala macam, brand itu apa kayak gitu. Terus kalau untuk jualannya di marketplace apa segala macam itu juga kita belajar. Nah, kalau produksinya sendiri kebetulan tuh sebenarnya produksi ini tuh dipegang sama suami saya gitu. Dan itu ya pasti juga ada pelajarannya ya, kayak misal ya mesin, pola-pola segala macam gitu. Oke, kalau pilih bisnis ini karena yang pertama online. Itu karena aku ngerasa kita bisa jualin se-Indonesia, kenapa kita cuma jualin di kisaran itu doang, itu satu. Maksudnya kenapa kita cuma lingkup kecil, kenapa lingkup kecil kalau nggak lingkup besar itu bisa sih, kan kayak gitu.
Terus kalau fashion itu dulu udah pernah pengalaman fashion cewek itu bergulirnya super cepat gitu untuk apa ya, model-model gitu kan. Nah, jadi karena terlalu cepat modal kan pasti juga banyak banget. Terus yang udah mati modelnya, nah kita harus gimana, kan puter otaknya jadi banyak banget. Tapi kalau yang cowok itu aja sih. Jadi apa ya, perputaran modelnya tuh nggak terlalu cepet lah gitu. Jadi masih ada nafas. Rintangannya udah pasti kalau produksi ya di penjahitnya, terus apa ya, BOM kayak bill of material gitu kan, kita kan mesti pelajari satu-satu, terus mesti catet, administrasinya mesti kenceng banget gitu. Terus kalau dari sisi jualannya ya cara kita dapetin traffic, cara kita goal sampai konversi, ya itu udah pasti tantangan banget sih buat kita. Kalau produksi kebetulan aku nggak cuma di sini, jadi di sini kan cuma yang di Jakarta, aku menyebar sampai ke Jawa Timur gitu. Jadi kalau dihitung per hari, waduh susah juga ya, mungkin 3.000 sampai 5.000 piece lah kira-kira. Yang di Jakarta kan di sini kebetulan ini punya sendiri kerjasama sama saudara, sama kakak sendiri. Terus ada di Jawa Barat ada 2 tempat. Terus di Jawa Tengah 1, di Jawa Timur 1. Jadi yang paling bontot, anak bontot itu sebenarnya yang di Jakarta. Karena di tempat lain itu udah nggak kepegang, sini yang paling bontot. Kita baru bangun di sini untuk kayak yang kita butuh cepet gitu. Oke, jadi kita sih terimanya offline oke, pokoknya palu gada lah, apa yang kamu mau pokoknya kita adain lah gitu. Cuma ya nomor 1 ya tetap dari online-nya. Terus nomor 2 kita juga terima custom. Kayak contohnya yang di depan itu kan custom, jadi orang bikin souvenir gitu. Jadi kemarin kayak ada Bawaslu, Kemenpora gitu-gitu juga kita terima juga pokoknya. Tas laptop segala macem, misal dari merek-merek luar kita juga terima kayak gitu. Kenapa sih aku mulai untuk jahit di sini, jahit lokal lah gitu, jualan barang lokal gitu. Jadi menurut aku pribadi barang lokal itu nggak kalah sih sama barang impor. Cuma bedanya ya karena barang impor itu kan di Cina kan diproduksinya sama mesin mungkin gitu ya. Jadi tingkat kesalahannya mungkin jauh lebih sedikit dan pastinya lebih rapi gitu. Cuma itu tergantung dari kita ngakalin sistem yang ada di sini aja sih. Kalau kita bisa kayak ngomong sama penjahitnya harus lebih rapi segala macam dengan sistem-sistem tertentu, harusnya sih di sini juga nggak kalah ya gitu. Itu pun yang aku rasain gitu. Karena dengan aku lokal di sini mengembangkan UMKM itu tuh apa ya, menjadi salah satu bagian dari ceritaku gitu. Jadi kalau tahu ceritaku di Lazada, aku pernah diangkat waktu itu sampai ke Alibaba Cina. Itu tuh karena mengembangkan UMKM lokal di sini. Jadi desa-desa beberapa tuh ada yang kita up naik gara-gara waktu itu desanya itu isinya semuanya penjahit. Nah, tapi waktu aku ke sana jadi kayak mati suri gitu. Jadi semua beralih ke petani. Nggak ada yang salah sih dengan petani. Cuma masalahnya mereka jadinya bertaninya singkong karena nggak biasa dengan bertani padi gitu kan. Singkong kan mungkin jauh lebih gampang ya di lahan gitu. Nah begitu kita tanyain kenapa, ya karena mereka udah nggak dapet pendanaan lagi dari bank. Nah terus kita tanya kenapa gitu. Nah ternyata itu karena mereka itu nggak dibayar sama bos mereka yang dulu-dulu gitu. Jadi mereka nggak ada duit, akhirnya mereka pinjem, nah mereka nggak bisa bayar bank lagi kan. Apa ya, perputarannya kan kayak nggak sehat karena ketemu sama orang-orang yang nggak sehat juga gitu. Nah dari situ aku sama suamiku langsung punya visi di mana oke, kalau kita mau bisnis kita harus punya visi yang beda sama orang lain. Kalau kita cuma cari duit doang semua orang bisa menurut aku. Tapi kalau kita cari duit dan orang yang ikut kita itu maksudnya jadi
dalam tanda kutip lebih makmur gitu kan, yang kita punya visi ngembangin mereka. Menurut aku itu yang bikin kita beda sama orang gitu. Dan itu terbukti dari waktu kita masuk, mereka dari petani, akhirnya mereka beralih, mereka pegang lagi tuh mesin jahit dengan sumringah banget. Aku lihat muka mereka seneng banget. Dari aku cuma pegang 3 rumah sampai akhirnya 68 rumah. Dan rumah mandorku itu yang tadinya gubuk, sorry tuh saya maksudnya dari gubuk lah ya, karena memang benar-benar dari rotan itulah yang anyaman itu, sampai sekarang udah lebih kayak istana daripada rumahku. Wow, itu wow banget. Itu yang bikin aku bangga banget. Oh, harapannya ya pasti kita pengennya satu sentralisasi sih. Jadi kita pengen punya satu tempat di mana semua penjahit kita tuh bergabung menjadi satu, menjadi Power Ranger gitu. Ya, pokoknya biar sentralisasi, jadi kan administrasi, terus juga apa ya, distribusi, semua itu lebih mempermudah kita lah kayak gitu. Targetnya adalah kita lagi bikin sistem sih. Jadi target pertamanya itu sistem dan sentralisasi.